Terima kasih masih bersama kami. Merah Putih masih membahas tentang perdamaian di Gaza, Palestina. Saya tahu teman-teman di studio juga sudah pengen untuk ikut terlibat dalam diskusi. Siapa yang ingin bertanya? Ada? Boleh? Satu? Oke. Silahkan sebutkan nama, dari mana, kemudian pertanyaannya boleh, silahkan. Selamat malam Bapak Ibu. Ya, saya Michael dari Jakarta. Izin bertanya ya untuk dua pertanyaan. Michael. Boleh? Nama lengkapnya Michael Pranajaya. Ya. Kok saya tahu? Tanya dong. Kok tahu? Karena ini teman saya. Silakan Bro Michael. Ya. Yang pertama saya izin untuk mau bertanya terkait dengan tadi ada statement ya yang bagus sekali dari Presiden Prabowo dan juga tadi sudah disinggung juga sama Pak Mustafa ya bahwa mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza jika dimandatkan oleh PBB. Nah, tapi juga pertanyaannya adalah bagaimana kesiapannya kita dan apa aja tantangannya seperti tadi kan sudah dibilang juga sama Pak Soleh ya, bahwa ada dana, terus bagaimana tantangan dari politik, dari legal, hukum kalau kita mau mengirimkan pasukan ke daerah konflik atau Gaza. Ya. Oke. Lalu yang kedua, izin bertanya. Ini jangan-jangan mau gantiin profesi saya nih, bahaya nih. Singkat aja Bro. Ya, sebab tadi seru sekali dan tadi ada juga kita berterima kasih kepada Presiden bahwa ada ide untuk two state ya, in one country, dua negara dalam satu wilayah. Tapi bagaimana dengan kalau kita menyetujui kedaulatan dari terutama Israel ya, tadi Ibu juga sudah sempat singgung ya terkait genosida dan lain sebagainya. Bagaimana hubungan diplomatik Indonesia di mata dunia ataupun di mata negara-negara pendukung Palestina kalau kita menyetujui terkait dengan dua hal tadi, dua negara tadi. Ya. Terima kasih. Siap, thank you. Wah, karena Presiden Prabowo kan bilang kan pada saat Israel mengakui Palestina, saat itu juga kita mengakui Israel, begitu kan? Oke, sebentar, tahan dulu. Pak Mustafa, kesempatan berikut untuk Anda. Tapi ada satu lagi nih kayaknya nih, silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan boleh diserahkan mikrofonnya. Oke, berdiri, sebutkan nama, dari mana, langsung pertanyaannya, silakan. Selamat malam Bapak Ibu, sama saya Niputu Purnami Jayanti dari Jakarta. Pertanyaan pertama, bagaimana respon dunia internasional atas tawaran Indonesia ini? Ya. Yang kedua, sebetulnya apa pesan utama Indonesia dengan menjalankan misi ini? Terima kasih. Oke, memang kalau orang pajak begitu, straight to the point. Pak Mustafa. Ya, yang pertama adalah masalah isu pasukan perdamaian. Ya. Ini tentu bisa diwujudkan di lapangan kalau nanti ini mungkin akan terjadi di fase kedua. Ini kan masih fase pertama. Fase kedua adalah pembangunan kembali jalur Gaza, kemudian pembentukan pemerintahan Palestina pasca perang. Nah, tentu gimana sistem keamanannya? Kalau nanti sistem keamanannya disepakati akan ada pasukan perdamaian supaya tidak terulang lagi serangan Hamas pada 7 Oktober 23 dan serangan Israel kepada Gaza semenjak 1948. Sebaliknya serangan yang berlebihan Israel terhadap jalur Gaza yang kemudian melahirkan gerakan genosida ini, supaya sejarah kelam ini tidak terulang lagi, maka bisa saja nanti muncul apa yang namanya pasukan perdamaian antara jalur Gaza dan Israel. Dan namanya pasukan perdamaian dimanapun saja itu pasti di bawah bendera PBB. Dan biasanya biaya itu bukan dari Indonesia tapi dari PBB. Dan Indonesia, kenapa Indonesia punya peluang besar seandainya wacana ini terwujud di lapangan nanti antara jalur Gaza dan Israel. Ini berandai-andai kan. Indonesia punya modal besar. Dalam hal ini Indonesia sudah punya pengalaman, punya nama baik terkait pasukan perdamaian internasional tersebut, yaitu persisnya Indonesia sudah terlibat dalam pasukan perdamaian PBB di Lebanon Selatan sejak hampir 2 dekade. Jadi Indonesia sudah punya pasukan perdamaian di Lebanon Selatan yang memisahkan antara Lebanon sama Israel. Dan Indonesia cukup dianggap baik, dianggap sukses berhasil di sana. besar. Betul.
Maka ketika ini nanti digulirkan ke jalur Gaza, maka saya kira Indonesia akan mudah dilibatkan dalam pasukan perdamaian tersebut. Jadi bukan yang pertama kali, sudah hampir 2 dekade. Itu ini masalah pasukan perdamaian ya. Nah, Pak Mustafa, sedikit saja, silakan. Ketika Bapak mengatakan supaya tidak ada lagi serangan Hamas kepada Israel, kita jangan pernah melupakan fakta bahwasanya Gaza itu adalah wilayah yang dijajah. Dan pada saat wilayah itu dijajah, mereka boleh berjuang untuk membebaskan diri mereka dari penjajahan. Lalu bagaimana dengan serangan Israel kepada Gaza 2024? Bagaimana serangan Israel kepada Gaza 2022 atau bahkan 2018 atau mungkin 2008? Ini kan tidak sesuatu yang jangan sampai kemudian kita memulai dari 7 Oktober. Dia tidak dimulai dari 7 Oktober. Dia dimulai dari pada saat Irgun dan Haganah dibuat oleh Ariel Sharon dan kemudian melakukan terorisme kepada bangsa Arab yang ada di Palestina, sehingga mereka harus keluar dari desa-desanya, lebih dari 100 desa, dan 700.000 orang kemudian harus mengungsi keluar dari daerah mereka. Dia nggak dimulai dari 7 Oktober. Jadi kita perlu luruskan ini begitu. Kami terimalah itu narasi menarik sejarah ke belakang ya. Tapi kesimpulannya adalah bahwa perang ini harus berhenti. Jangan sampai terulang lagi. Perang Gaza yang terakhir ini kan paling tragis. Dan paling tragis sejak meletusnya Perang Dunia Kedua. Tidak ada aksi genosida yang jumlahnya sampai 67.000 ya. Tadi katakan bisa 400.000 ya. 400.000 jika kan mengutip tidak pernah terjadi. Riset Harvard. Makanya Palestina ini tidak dilihat dengan kacamata politik saja. Sekarang lebih dilihat sebagai isu kemanusiaan. Maka di balik itu adalah sikap Barat berubah, khususnya Eropa. Gitu kan. Nah, Pak, saya beritahu ke Pak Mustafa ya. Kita harapkan ini jangan sampai terjadi lagi. Betul. Dan sekalian menjawab pertanyaan Ibu tadi, justru dengan kehadiran pasukan penjaga perdamaian di Gaza nanti, saya pikir Israel akan kesulitan untuk menyerang. Apalagi kalau di situ ada pasukan dari gabungan dari Indonesia sudah komitmen 20.000 kan. Nanti ada dari Mesir, ada dari Qatar, ada dari negara-negara Arab. Dan itu akan membuat Israel berpikir 2 kali kalau dia menyerang lagi. Dan saya yakin dia tidak akan menyerang lagi karena di situ ada pasukan internasional. Makanya Pak, kami menggunakan kerangka berpikir seperti itu. Kita tidak terlalu ke sejarah inilah. Tapi lah, masalah kita sejarah kan nggak bisa dihapus loh Pak Mustafa. Kita tidak menghapus. Akarnya itu dia tetap pada penjajahan. Supaya ini tidak terulang lagi. Itu aja. Titiknya begitu aja kan. Itu. Kemudian yang kedua dari Pak Michael tadi itu masalah two-state solution-nya. Two-state solution. Negara. Two-state solution. Kalau memang ini terwujud, saya kira ini bukan Indonesia. Semua negara Arab, termasuk negara yang berpenduduk mayoritas Islam yang tergabung dalam OKI, akan mengakui Israel secara serempak asalkan Israel mengakui berdirinya negara Palestina tersebut. Dan itu sudah ditegaskan dalam inisiatif damai Arab yang dilontarkan oleh Raja Arab Saudi, Raja Abdullah pada tahun 2022. Itu sudah lama. Sudah hampir lebih dari 20 tahun, bukan hal yang baru. Bahwa kata Raja Abdullah pada waktu itu, semua negara Arab dan Islam yang tergabung akan mengakui Israel secara kolektif asalkan Israel menerima berdirinya negara Palestina di atas tanah tahun 1967, yaitu jalur Gaza, tepi barat, Yerusalem Timur dengan ibu kota Yerusalem Timur. Jadi bukan satu hal baru. Sekarang Israel mengakui negara Palestina. Sekarang juga Indonesia akan mengakui negara Israel. Tidak hanya Indonesia, seluruh negara anggota OKI. Yang 54 negara tersebut. Jadi tidak perlu kita perdebatkan, itu biasa. Gitu. Kemudian yang dari Ibu ini dari apa tadi namanya? Putu. Putu. Ibu Putu. Tadi pertanyaannya apa, lupa saya. Bagaimana respon dunia internasional atas tawaran sikap atau respon internasional gimana, Pak? Seperti yang disampaikan tadi bisa kita lihat bagaimana Prabowo menghargai Presiden Trump. Menghargai artinya Presiden pesannya upaya diplomasi kita sampai ya? Luar biasa. Iya. Makanya jangan tanggung-tanggung ini, jangan sampai di sini.